Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Cahaya Aluminium. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman untuk membuat pintu pengaman nyamuk ke teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, itu adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat daun pintu pengaman nyamuk tersebut teman-teman ya. Yang bahan yang kita gunakan itu adalah seperti ini, spigot ikan-ikan yang bentuknya seperti ikan teman-teman, karena itu kita sudah masukkan ke daun pintunya teman-teman seperti itu, jadi enggak kelihatan yang di sebelahnya yang memang bentuknya seperti ikan-ikan teman. Dan kemudian untuk bahan rangka pintunya teman-teman bisa dilihat di sini, modelnya seperti ini dan namanya itu bahan Premix teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah siku ke 4 sisi tiang yang ingin kita rangkai menjadi daun pintunya teman-teman seperti ini. Kemudian kita pasangi spigot tadi, dan setelah terpasang ke 4 sisinya kita rangkai seperti ini untuk menjadi sebuah rangka daun pintu teman-teman. Diusahakan teman-teman harus memberikan 2 skrup ya untuk mengancing antara tiang yang satu ke tiang yang satunya lagi, itu agar bingkai pintu teman-teman itu kokoh. Selanjutnya setelah semua spigot terpasang, kita rangkai seperti ini. Nah, di sini juga teman-teman harus memberikan 2 skrup ya, seperti yang di bagian bawah tadi. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, silahkan dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu dengan apa yang kalian tahu. Berbagi itu lebih indah teman-teman. Selanjutnya kita memotong rang besarnya teman-teman, menyesuaikan dengan ukuran lubang di daun pintu tersebut menggunakan gulindra ya teman-teman, karena ini bahannya agak tebal, jadi kita menggunakan gulindra untuk memotong. Di sini kita harus memotong dengan betul-betul pas, jangan sampai kurang ataupun lebih. Kalau lebih ya nggak masalah, bisa dikurangi, tapi kalau kurang itu teman-teman harus beli lagi rangnya. Selanjutnya setelah kita potong rangnya, kita buka lagi bingkai pintunya teman-teman seperti ini. Kemudian kita masukkan rang yang sudah kita potong tadi sesuai dengan ukuran lubang daun pintu yang ada di dalam. Oke, teman-teman harus perhatikan juga apakah rang sudah pas, jangan sampai rangnya ada yang masuk, ada yang tidak masuk, seperti itu. Jadi betul-betul harus dikoreksi, karena jika ada yang masuk dan ada yang tidak, teman-teman mesti buka lagi daun pintunya. Oke teman-teman, beginilah hasil rang yang sudah kita masukkan ke dalam bingkai daun pintu ini seperti ini. Di sini rangnya juga teman-teman ada 2 sisi yang berbeda. Jadi untuk sisi yang halus kita pasang di bagian dalam, dan untuk
sisi yang ada paritnya kita akan pasang di bagian luar agar kelihatan dari luar itu orangnya bermotif seperti itu. Tapi teman-teman terserah mau diputar dibalik seperti apa juga bisa. Oke, ini adalah rang nyamuknya teman-teman. Kita akan ukur dari pinggiran ini ke pinggiran sebelahnya lagi teman-teman, itu harus pas. Untuk yang di atas dan di bagian bawah juga sama seperti itu. Oke teman-teman, kita potong dulu rangnya menggunakan cutter. Ini kita potong bagian lebarnya, yang tadi kita potong bagian panjangnya teman-teman. Ini kita gunakan hanya cutter dan spigot untuk menggaris ya. Oke, dan untuk bahan penjepitnya teman-teman seperti ini. Ini adalah namanya transfer, khusus untuk menjepit rang yang kita potong tadi teman-teman, rang halus. Ini keempat sisinya kita siku seperti ini. Selanjutnya kita pasang rangnya. Kita paskan, pastikan rangnya itu sudah pas, dan setelah pas kita jepit seperti ini. Di sini kita jepit menggunakan transfer tadi dengan cara mengancing transfer tadi teman-teman menggunakan ripet. Di sini saya menggunakan ripet ukuran 440 dan jarak antara ripet ke ripet itu teman-teman bisa maksimalkan sendiri berapa jarak yang bagus agar transportnya bisa terpasang dengan rapi teman-teman, dan tidak mudah terlepas seperti itu. Teman-teman kondisikan saja. Untuk cara pemasangannya ya seperti ini teman-teman. Di situ kita kancing semua menggunakan ripet. Itu keliling teman-teman, agar transportnya semua rapat. Nah, ini dia teman-teman hasil pemasangan transport seperti ini. Semua sudut atau sikunya rapat dengan baik ya, seperti itu teman-teman. Itu harus dimaksimalkan agar kualitas pintu kita lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan pasang hensel khusus seperti ini. Ini adalah hensel khusus untuk pintu pengaman teman-teman. Untuk cara pemasangannya juga cukup mudah teman-teman. Kita juga menggunakan ripet yang sama seperti tadi. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Dan untuk jarak hensel yang di bagian bawah itu kita kasih ukuran 20 cm, dan untuk bagian atas 15 cm, dan untuk di bagian tengahnya lagi kita ambil ukuran 80 cm dari atas, kemudian kita pasang di bawah garis 80 tersebut teman-teman. Nah, di sini ada lubang yang tidak kita ripet, fungsinya untuk besi ini teman-teman.
Nah, ini nanti masuk ke dalam lubang seperti itu akan membantu agar pintu tidak mudah terbuka sendiri. Nah, tiap ensel seperti itu ya teman-teman, semua ada besi yang seperti ini, jadi itu harus dilubangi. Kalau teman-teman tidak lubangi, pintu teman-teman tidak akan bisa tertutup. Oke, selanjutnya kita ukur untuk pemasangan kunci. Untuk pemasangan kunci sini ukurannya kita ambil 1 meter teman-teman, karena kalau 90 atau 80 biasanya itu akan berbenturan dengan pintu yang sudah ada di rumah konsumen. Jadi kita harus menaikkan sedikit seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita garis, kita beri tanda, terus kita lubangi seperti ini teman-teman. Ini untuk lubang kuncinya, dan untuk yang bagian atas itu lubang untuk besi yang menghubungkan antara handle sebelah ke handle yang sebelahnya lagi. Dan untuk bagian isi kunci juga kita lubangi teman-teman seperti ini. Kita lubangi menggunakan gulindra itu agar isi kunci itu masuk ke situ. Dan ini kita lubangi menggunakan mata bor kunci teman-teman ya, yang bulat. Kemudian kita haluskan seperti ini, kita kikir agar tidak ada sisa-sisa dari pengeboran tadi teman-teman. Itu agar kunci bisa terpasang dengan mudah. Oke teman-teman, sekarang isi kunci sudah kita masukkan seperti ini. Nah, nanti kita akan kancing di kedua lubang yang ada di kunci tersebut teman-teman. Di sini kita teman-teman, kita tes dulu handle-nya, karena kita masih ingin melubangi tempat untuk mengancing handle tersebut teman-teman ya. Kita beri tanda dulu seperti ini, kemudian kita lubangi menggunakan mata bor 6 teman-teman. Ini lubangnya harus sejajar agar ketika kita membaut itu tidak sulit. Seperti ini teman-teman. Setelah sudah pas, kita kancing. Yang bagian atas juga kita kancing, bagian isi kunci ya teman-teman. Kita kancing seperti itu. Dan kita masukkan kuncinya, kemudian kita kancing juga seperti ini. Oke teman-teman, pemasangan kunci juga sudah selesai. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah kunci yang sudah kita pasang di rangka pintu pengaman teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pasang di lokasi teman-teman ya. Ini adalah kusen yang kita gunakan dengan bahan 1x2 holo ya, holo 1x2, karena di lokasi itu tidak bisa memasang pintu pengamannya di kusen yang sudah ada, karena itu akan berbenturan langsung dengan pintu yang sudah ada. Jadi kita menggunakan kusen ini agar pintu pengaman dan pintu yang ada spasinya. Oke teman-teman, sekarang sudah di lokasi pemasangan. Ini untuk kusennya kita lubangi menggunakan mata bor 8 dan mengancingnya menggunakan skrup
8 yang biasa kita pakai untuk mengancing di tembok. Seperti itu ya teman-teman. Di sini teman-teman kita kasih bautnya di 4 titik kiri kanan teman-teman, jadi 8, dan di atas itu kita tidak kasih ya, karena untuk beban pintu pengaman seperti ini tidak terlalu berat, dan untuk 8 baut itu sudah cukup saya kira. Oke, setelah kita pasang daun pintunya sudah pas dengan gawangan, kemudian kita repeat kembali seperti itu. Dan setelah bezel kita repeat semua teman-teman, kemudian kita garis untuk pemasangan setengah kali 3/4 atau les pintu teman-teman. Usahakan les pintu yang kita pasang ini tidak terlalu keluar teman-teman, atau tidak terlalu pas dengan pintu, karena itu akan berpengaruh di daun pintu kita teman-teman ya. Ketika kita memasangnya di dalam garis, itu akan membuat pintu kita tidak tertutup dengan maksimal, atau daun pintu kita terganjal, dan itu akan sulit untuk menutup dengan rapat. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan untuk teman-teman pemula semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini. Oke, selanjutnya setelah pemasangan les atau setengah kali 3/4, kita akan melubangi kuncinya teman-teman. Di sini juga kita menggunakan metabor 3 untuk melubangi anak kuncinya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita kikir, dan setelah halus kita selen setengah 3/4 nya. Oke teman-teman, pintu pengaman sudah selesai pengerjaannya, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.